Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kembali lagi ke channel Agri Budayawan ya. Kali ini kita mau bahas Brio nih. Mobil yang saya suka, udah ada yang request juga kebetulan. Yang kita dapat ada Brio RS tahun 2016. Mobil yang cukup cukup laku ya. Paling laris di segmennya nih. Kenapa? Karena ya bentuknya lihat sendiri teman-teman. Depannya manis, belakang manis, dan ini selera semua orang. Ya jadi di antara LCGC lain atau mobil kecil, mobil ini paling laris ya. Karena memang lihat bentuknya paling niat jika dibandingkan LCGC atau mobil city car yang lain. Oke. Untuk bagian depannya lampunya dia sudah LED proyektor ya. Kalau Brio yang biasa atau Satya dia masih halogen biasa di sini, sennya di sini. Kemudian di bagian grillnya dia warna hitam, ada logo RS ya. RS itu singkatannya road sailing. Ya cakep kan. Kemudian di bawahnya ada fog lamp, dan di bagian bawah sini ya grillnya honeycomb ya, fog lamp kesini. Nah kemudian untuk bagian wipernya, untuk sisi pengemudi dia panjangnya 22 inci, kemudian yang sini 14 inci. Macam-macam, ada varian yang 24 inci, terus 16 inci ada yang 22 inci, kemudian 14 inci juga ada. Terus di bagian kecerutan dia ada 2. Oke, lanjut ke mesin. Untuk mesinnya ruang kapnya belum dicat ya, masih polosan. Waduh, mesinnya belum cuci nih. Mesinnya seperti ini, kapasitas 1200 cc, tapi tenaganya di antara LCGC yang lain dia paling gede, 90 PS. Untuk modul ABS nya ada ya. Untuk yang Brio RS ini sudah modul ABS dan EBD. Kalau yang Brio biasa atau Satya dia belum ada. Oke, untuk samping dia polos aja. Kemudian untuk velgnya dia 15 inci tutun ya. Rem depannya cakram. Untuk rem belakangnya dia masih tromol. Kemudian untuk varian RS ini yang beda, dia di side skirtnya ada tambahan nih. Kalau yang biasa masih polos aja. Ke bagian spion ada lampu sen di spion. Kemudian ini adalah sen yang sama, kepunyaan Honda Jazz seangkatan nih. Nah, untuk di pilarnya ini dia ada semacam timbul seperti ini saya suka. Kemudian di bagian sini ada antenanya yang masih tarikan modelnya. Door handle-nya seperti ini, tarik. Dan bentuk bagian pintu dia seperti ini ya. Plastik keras semua. Door handle-nya seperti ini, warna silver. Kemudian di sini ada reed track, kalau yang Brio biasa nggak ada. Terus ada door lock, auto juga. Kemudian untuk bagian bawah dia bisa untuk tempat air minum, dan ini housing speakernya. Kemudian di pilar A nya ini ada speaker ya, tweeter ya. Kalau di RS itu ada tweeternya, kalau yang di Brio biasa nggak ada.
Jadi bedanya itu. Oke, kita masuk ke bagian interior. Interiornya kayak gini teman-teman. Ya, ini setirnya kayak gini. Ini setirnya kayak gini. Biasa aja. Honda banget. Untuk setirnya sendiri dia ada modenya di sini, ada volume naik turun, ada ganti channel di sini sudah ada airbagnya juga. Nah, kisi AC supir seperti ini. Ini bisa dibuka tutup ya. Naik turun, ini ada laci penyimpanan terbuka. Di sini ada 3 tombol dummy dan ada molding untuk apa namanya on off. Anginnya gede banget guys. Untuk sen sebelah sini di kanan, terus di sebelah kiri juga ada. Ini sudah intermittent dan tampilan apa namanya speedometernya seperti ini. Tachometer, speedometer dan fuel gauge. Biasa banget ya. Kemudian untuk sun visornya dia udah ada kaca. Kalau di sisi penumpang dia juga sudah ada kaca tapi nggak ada lampu. Nah, untuk spionnya dia day and night view manual ya. Oh ya, dan untuk interiornya dia warna hitam ya, yang Brio RS ya. Kalau yang Brio biasa dia warna beige. Dan untuk model pegangan tangannya hand grip dia masih fix ya di semua sisi, jadi belum yang retract. Kemudian untuk kisi AC tengahnya 2 seperti ini tombol hazard. HUD nya udah model sentuh aftermarket kayaknya. Dan AC sebelah penumpang juga sama, bisa dibuka dan ditutup. Untuk laju penyimpanan biasa aja, nggak terlalu lebar, nggak terlalu luas. Nah, untuk AC-nya ini yang menggembirakan, udah nggak pakai puter-puteran kayak kompor gas lagi. Ini udah digital dengan tombol fisik ya. Kemudian ini ada laci penyimpanan terbuka, di sini juga ada, di sini ada cup holder 2. Tuas transmisinya kayak gini. 5 percepatan, 1 gigi mundur. Dan untuk handrem masih tarikan. Kemudian di sampingnya lagi ada cup holder lagi. Kita nyalain. Ini AC-nya cital. Nah, untuk pengaturan AC cuman ada 2 ya, ke wajah dan wajah kaki. Selebihnya nggak ada. Jadi emang basic. Ini emang beneran mobil dalam arti lu nyalain mesinnya starter, lu nyalain AC, terus udah lu jalan aja. That's it. Oh ya, dan ini dashboard yang sama dipakai di Jazz, Mobilio dan BR Visa angkatan ya. Jadi di tahun ini emang ngebosenin Honda ini dashboardnya. Oke, kita ke bagian bawah. Bagian bawah supir sini untuk buka kap mesin, dan di bawahnya sini seperti biasa untuk buka tangki bensin dan bagasi belakang. Kita ke belakang. Nah, untuk bagian belakang dia juga ada ininya ya, aksen timbul seperti ini, jadi asik. Belumnya. Nah, untuk kursi penumpang depannya kayak gini, model nyambung ya. Jadi kurang bisa diatur ketinggian ininya. Kemudian untuk driver juga ada tilt di sini. Tilt naik turun. Tapi nggak ada teleskopik.
kita sekarang di bangku jok belakang. Ya, tampilannya kayak gini. Di jok belakang ini tadi belum dimundurin. Ada seat back pocket di kedua sisi. Nah, kemudian untuk di bawahnya luasnya kurang lebih segini nih. Ya, masih ada 1 jengkal. Untuk luas lumayan sih. Dan juga ini mobil nyaman banget. Untuk di kelasnya ya, untuk di kelasnya. Nah, untuk di bagian pintu belakang door handle-nya seperti ini. Dan sayangnya untuk power window belakang kayak gini aja nih, kayak cuman ditambahin ceplok, nggak dibuat desain sendiri, kayak ada sandaran tangan gini terus dipencet-pencet seperti ini. Oh ya, untuk sabuk pengaman dia belum ada head adjusternya, jadi masih fix. Yes. Dan untuk sandaran jok baris kedua kayak gini, nggak ada pengaturannya, langsung nyatu sama jok. Tapi bagusnya dia sudah ada sabuk pengaman di kedua sisinya. Kemudian ada housing speaker di kiri kanan juga. Jadi ini mobil tenaganya paling gede dan paling keren di kelasnya daripada yang lain. Makanya penjualnya paling laris sejak awal produksi. Nah, untuk bagian belakangnya dia sendiri seperti ini. Ambilan lampunya membulat seperti itu, ada sen dan lampu mundur. Di atasnya ada spoiler dan high mount stop lamp. Kemudian di bawahnya dia wiper belakang yang panjangnya 16 inci. Ini kaca ya. Ini kaca, jadi ketika kalian nutup bagasi belakang, hati-hati karena banyak yang pecah. Nah, ini di bagian ini ada logo RS dan iVTEC. Ini ada ornamen plastik yang nutupin kaca. Jadi kalau di Brio Sati atau Brio biasa dia nggak ada, jadi kacanya polosan gitu. Dan untuk membuka bagasi belakang, dia harus dibuka dari depan. Atau kalau pakai kunci, dia di bawahnya di sini. Nah, kekurangan mobil ini bagasinya, lihat dong, dia sempit banget. Ya ada space sih, cukup aja. Tapi kalau dibandingkan sama kelas mobil yang lain di kelasnya ya, ini paling sempit, kecil banget. Dan untuk ban serep dia ada di bawah sini. Dan space saver sayang banget. Jadi bukanya dia harus direbahin dua-duanya pakai tuas ini nih. Nah, kemudian bagian belakangnya seperti itu. Plat nomor di bawahnya seperti itu. Model knalpotnya seperti ini. So-so aja. Ya, mobil ini pertama keluar tahun 2013 ya. Masih CBU waktu itu 1300 cc, tapi setelah kesini CKD diproduksi di Indonesia malah turun cc-nya. Dan mobil ini paling laris di kelasnya. Ini tutup bensin di sini. Kita lanjut bawa jalan ya. Ya, jadi ini kita udah di dalam Brio, kita rasain nyetirnya. Ya, kalau dibandingkan dengan LCGC yang lain, handling mobil ini jauh lebih baik, lebih enak ya. Dan juga dia lebih stabil loh. Untuk di tol
dia lebih mantep, lebih napak ya. Jadi untuk ngebut kita ngerasa lebih aman. Nah, untuk pasarannya sendiri, dia mobil bekas ya. Dia juga paling tinggi guys. Jatuh. Dia di angka 100 juta, 110 juta untuk yang RS ini. Dan untuk yang Brio biasa di angka 80, 90, 100 juga ada sih. Tergantung penjual dan tahunnya. Nah, sedangkan untuk kompetitornya kayak Ayla Agya, Karimun, Datsun Go gitu ya. Dia di bawahnya ada yang 70, 60 gitu kan. Dan ini mobil emang lebih niat sih secara desain, kan orang Indonesia suka dengan desain ya. Kemudian perpindahan giginya juga halus. Untuk remnya dia juga empuk. Ngerem sedikit dia sudah mengurangi kecepatan. Bukan yang gradual yang harus nginjek makin dalam enggak. Ya, dia suspensinya juga oke. Enak, mobil kecil tuh enak untuk selap-selip. Jadi kesimpulannya adalah mobil ini mobil yang compact, enak, keren juga, secara desain keren. Kemudian harga jual kembalinya tinggi. Dan kekurangannya dia cuma sempit bagasi belakangnya, dan desain belakangnya itu nggak selera semua orang. Ada yang suka, ada yang enggak, karena desainnya tepos rata gitu aja kayak setrikaan. Nah, kayak Civic Wonder zaman dulu guys ya. Ya kira-kira gitu rasanya punya Brio, rasanya nyetir Brio kayak seperti ini. Yang belum punya mobil, mudah-mudahan diberikan rezeki buat bisa punya kendaraan. Amin. Nah, oke, jadi kira-kira segitu dulu video kali ini. Semoga mudah-mudahan bermanfaat. Siapa tahu ada yang ingin beli Brio, jadi bisa buat referensi ya. Oke, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.